Podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Selamat datang Pak Bupati, atau saya manggilnya Kang Woto. Ya, monggo. Jadi dulu kan saya silakan. Ya. Gimana Pak, kabarnya sehat kan? Oh baik, ini tadi saya sama Pak Dipo Alam. Gitu Jadi ya? Pak Dipo Alam itu adalah aktivis zaman Orde Baru dulu, ya, Dema UI, terus kemudian dia orang luar biasa ya, seorang pembaharu, kemudian terakhir sebagai sekapnya Pak SBY zaman Pak SBY, ya, gitu. Pak Dipo Alam. Ini beliau kemudian saya antar habis diskusi dengan Mbak Oki ya, terus kemudian ini tadi saya antar untuk istirahat, saya lari ke sini. Kita Ya. santai begini Ya. Pak Bupati. Ya. Kita ini kan Pak Bupati ini kan sudah 4 tahun Pak. Ya. 4 tahun dalam periode ini, kalau tidak salah masa kerja Kang Woto ini kurang lebih 9 bulan lah. Ya, jadi 24 September tahun 2023. Jadi banyak isu perbincangan yang berkembang yang perlu Kang Woto tanggapi juga. Ya, monggo. Misalnya begini Pak Ya. Woto. Selama 2 tahun ini Bapak kan terganjal oleh masalah COVID, Ya. COVID sehingga membuat pekerjaan tidak Ya. fokus. Untuk mengejar ketinggalan ini, gimana strateginya Ya. Kang Woto ke depan? Ya. Kan waktunya tinggal sedikit. Ya, ya. Jadi gini, memang saya tidak boleh berlindung dari COVID ya, tetapi itu sebuah kenyataan. Saya sering guyon gini, saya itu kurang beruntung juga ya gitu. Ketika tahun 2018 tanggal 24 September kemudian dilantik, itu APBD sudah disahkan. Kemudian tahun 2020, tahun 2019 otomatis saya menjalankan yang sudah ditetapkan. Kemudian ketika saya nyusun tahun 2020 tiba-tiba ada COVID, ya. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Namun perlu saya sampaikan Mas Benny, jadi saya memaknai COVID itu tidak hanya bahwa itu virus yang mematikan, itu betul. Tetapi saya juga mengambil sisi positifnya. Kalau saya hanya mengambil sisi negatifnya, saya tidak berbuat apa-apa. Itu mengingatkan saya bahwa COVID ini menyadarkan kita bahwa fasilitas kesehatan Magetan itu kurang lengkap. Satu, ya, bahwa ternyata ketika terjadi pandemi kayak gitu, kita semua kelabakan. Tempat tidurnya kurang, ya, saudara kita yang di selatan kemudian tidak bisa akses dengan cepat, itu kenyataan. Kemudian ketika operasi kemudian terjadi kendala, kenapa? Karena kalau habis operasi, orang yang kena COVID itu, ruangan itu harus disterilkan. Ya, disterilkan perlu 3 hari. Oleh sebab itulah kemudian apa yang kami lakukan, membuat misalkan ruang operasi yang tekanan negatif, Saitiman punya. Kemudian ketika kita susah cari oksigen, kita beli mesin oksigen. Ketika akses kesehatan di selatan susah, kita mencoba menyadarkan kepada kita bahwa fasilitas kesehatan di daerah sana kurang. Oleh sebab itulah kita berencana membuat rumah sakit tumbuh, artinya dulu puskesmas dibesarkan, nanti suatu saat jadi rumah sakit tipe D. Itu kita bangun tahun ini di Lembean sama di Panean. Jadi ke depan itu suatu saat kalau rumah sakit Saitiman itu naik ke tipe B, itu ada satelitnya yang akan support dari pasien yang dari tingkat yang di bawah untuk rujukan ke lebih atas. Oleh sebab itu kemudian COVID itu tidak boleh hanya dimaknai sebagai virus yang mematikan, tetapi juga menyadarkan kepada kita bahwa ada fasilitas kesehatan yang perlu kita benahi. Gitu. Kalau hanya kita fatalistis kemudian melihat wah COVID gitu, tidak ada makna positif di balik itu, kita tidak akan ada legasi apa-apa selain kemudian korban yang
sekian dan seterusnya gitu. Oleh sebab itu saya maknai itu menyadarkan kepada kita gitu. Kalau menurut Kang Woto apa Iya. sih selama jenengan menjabat kendalanya lah. Iya. Kita bicara kendala Iya. termasuk salah satunya COVID atau Ya. dampak daripada COVID Iya. yang menurut Kang Woto itu sulit diatasi atau gimana? Kultur birokrasi diantaranya, kultur birokrasi yang namanya kultur itu kan susah untuk merubah ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa, nyatanya dulu maaf ya ini fakta aja. Jenengan mungkin bisa jadi saksi ketika kita semua saya sama Bu Nani menjadi bupati baru, itu KTP aja kan antri, yang antri helm kan gitu ya, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Nah itu perlu dirubah mindset itu, bahwa birokrasi itu melayani, bukan harus dilayani kayak gitu. Oleh sebab itulah kemudian ketika saya punya gagasan, KTP itu di kecamatan gitu, itu kan saya baru ngomong gitu aja terkejut, loh gimana Pak gitu, loh Surabaya aja di kecamatan gitu ya, masa kita enggak gitu. Lo perlu ada alat loh Pak, alatnya harganya piro saya tanya. Nyatanya sekarang bisa, dan sekarang kemudian sampai di desa malahan, ya kan gitu ya. Jadi merubah sesuatu yang biasanya nyaman gitu, ini perlu effort ya, perlu usaha yang menurut saya luar biasa keras ya, luar biasa, dan ini perlu diyakinkan ya, dan nyatanya bisa. Ambil contoh dulu misalkan belum ada mall layanan publik, ternyata juga bisa kita buat ya, walaupun itu sebetulnya tidak terprogram, tetapi ketika dinas-dinas kemudian saya kumpulkan untuk kolaborasi, ternyata bisa. Jadi tidak ada sesuatu yang nggak bisa sebenarnya ketika kita mempunyai niat, dan saya yakin niat baik itu Tuhan akan menunjukkan jalan. Saya yakin itu. Kenapa? Contoh aja gini, ketika saya membuat gagasan membuat layanan publik, saya dihadapkan pada satu aturan bahwa layanan publik itu harus punya gedung sendiri. Kapan kita punya? Magetan itu uangnya kan dikit. Magetan itu anggarannya 2 triliun, PAD-nya 200 miliar, ya. Itu kan hanya 10% PAD kita dari seluruhnya. Nah, PAD yang sekian itu sangat kecil. Ya, jadi istilahnya kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dengan APBD yang kecil itu. Oleh sebab itulah kemudian, apakah kemudian kabupaten yang kecil pendapatannya tidak berhak mempunyai program layanan publik? Nah, kita kan harus putar otak. Nah, ternyata kita punya pasar baru yang lantai 2 itu sepi, walaupun dikontrak orang, ya, dikontrak almarhum Pak San, beliau orang baik ya. Ketika kemudian saya mendapat informasi bahwa itu dikontrak 25 tahun, saya sudah lemes, waduh terus gimana lagi. Tapi ternyata niat baik itu Tuhan yang menunjukkan. Loh, kok bahasa Jawanya dilalah. Pas saya punya gagasan itu, akhir tahun itu habis kontraknya. 25 tahun loh. Loh, kok pas habisnya pas saya gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa niat baik itu Tuhan akan menunjukkan jalan, bahwa oh kamu satu saat dicarikan jalan keluar oleh Tuhan. Bukan saya. Malah Tuhan menurut saya yang kemudian ngepas nih kasarnya gitu. Itu kan di luar nalar saya gitu ya, di luar nalar. Akhirnya kemudian kita punya, dan itu merupakan sebuah kolaborasi antar dinas, walaupun tidak terprogram. Ya, internetnya dari Kominfo, ya, kemudian interiornya dari PTSP, ya, kemudian luarnya yang membuat itu dari pasar, yang membuat parkir dan seterusnya, kolaborasi istilahnya. Jadi enggak kebiasaan kita birokrasi itu melakukan dewe-dewe, saya coba untuk padukan. Itu aja merupakan effort yang luar biasa. Ya, karena biasa birokrasi itu kerja saya, ya itu prestasi saya, enggak boleh. Bahwa prestasi itu adalah milik semuanya, milik Magetan. Kalaupun punya layanan publik, bukan kemudian itu melulu prestasinya PTSP, bukan.
tetapi dinas-dinas lain juga terlibat. Toh kemudian setiap counternya kan dari berbagai dinas di sana. Itu contoh-contoh aja. Jadi menurut hemat saya yang paling susah itu adalah merubah mindset. Itu pekerjaan yang paling berat. Ya, merubah mindset seseorang, ya, bahwa kita harus berubah. Itu yang menurut saya, selama saya bekerja di birokrasi puluhan tahun, itu yang paling berat adalah merubah mindset. Ya. Kinerja Kang Moto yang terlalu cepat. Nah. Wah, secepat kilat katanya. Ada anggapan seperti itu. Seolah-olah melampiaskan ambisi visionernya. Nah. Ini bagaimana Kang Moto melakukan koordinasi dengan bawahan? Kan ya taruhlah bahasa magetannya banyak yang sambat. Ini gimana? Apakah bisa terjalin hubungan itu tetap? Oh ya. Bagaimana konsepnya ini, Pak? Ya. Jadi gini. Jadi saya mohon maaf ya juga pada teman-teman saya, teman dinas. Sebetulnya ya biasa aja menurut saya loh ya. Menurut saya ya biasa aja. Karena apa? Itu anggapan mereka. Ya. Kecepatan itu merupakan sebuah kebutuhan saat ini, ya. Panjenengan, Mas Beni ya. Kita tahu hukumnya era digital itu apa? Satu, ya, networking, ya, networking. Jadi dulu yang namanya komputer itu, ketika saya punya komputer belum ada internet, itu fungsinya hanya untuk ngetek nyimpen data. Tapi ketika ada IP, kemudian kita terhubung dengan internet, kita bisa berjejaring dengan siapa aja. Artinya apa? Hukum di era digital itu adalah networking. Ya, tidak boleh dinas itu bekerja sendiri-sendiri. Network harus bekerja sama. Ya, bekerja sama. Itu di dinas yang jelas di bawah komando, misalkan bupatinya. Apalagi orang lain. UMKM aja tidak bisa ya berdiri sendiri, harus network kan gitu. Itu hukumnya tuh. Kemudian yang kedua, bahwa hukum di era digital ini efisien, ya, efisien. Bahwa suka tidak suka, kalau kita tidak efisien itu pasti terlindas. Kalau itu bisnis pasti tergulung, ya. Bisnis yang tidak efisien dia akan bangkrut, ya, pasti itu di era digital. Ya, karena efisien. Ambil contoh misalkan, dulu sebelum ada COVID. Ya maaf kalau saya menyebut aplikasi ya, namanya Zoom meeting itu sudah ada, tapi tidak pernah dipakai kan? Ya kan? Tidak pernah dipakai. Karena belum dibudaya. Ya karena belum dibudaya. Tapi begitu ada COVID, menyadarkan semuanya, loh, ada aplikasi ini ya, ya. Nah kemudian menyadarkan kepada kita, oh iya ya, kalau begitu memakai aplikasi itu lebih efisien. Coba bayangkan ya, kalau ada wayang, maaf ya kalau saya menyebut dalang ya, almarhum Dalang Seno itu kan fenomenal ya. Kita kalau lihat wayang itu, kalau ada wayang kemudian dilihat 1.000 atau sampai 5.000 itu kan sudah luar biasa. Itu berarti lapangan penuh, ya kan? Ya. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya live streaming, ya, coba bayangkan, Dalang Seno itu sekali pertunjukan yang nonton 26.000. Bahkan sudah mencapai. Ya, yang mencapai mana-mana. Ada orang Hong Kong, ada teknologi yang lebih efisien ya, kan gitu, ya. Nah, oleh sebab itu hukumnya di situ tadi, satu network, yang kedua kemudian efisien. Yang ketiga, bahwa ada 3 hukum di era digital, ada kecepatan. Orang kalau tidak cepat tergilas. Ya, jenengan aja misalkan WA saya nggak saya baca gitu kan marah kan. Sedangkan saya kan bekerja, saya sehari ini belum buka WA ini seharian ini tadi. Ya kan? Karena apa? Tuntutan orang kecepatan. Coba bayangkan Mas ya. Coba bayangkan, panjenengan misalkan WA saya, ya, paling lama malam jam 12 malam saya buka. Kalau pas ini saya baru bukai, karena ribuan yang masuk di HP saya. Nah, kemudian coba bayangkan kalau nulis surat itu mulai dari surat masuk diterima oleh TU, kemudian masuk ke
dinas, masuk ke asisten, naik lagi ke sekda, baru naik ke saya. Paling cepat 3 hari loh. Cepat mana dengan WA? Ya kan? WA-nya sudah masuk, suratnya masih di bawah. Orang sudah memerlukan kecepatan ini. Nah, birokrasi itu ini tadi ya hierarkis. Ya, kalau belum ada apa? Tanda tangan basah, belum ada ini, belum ada disposisi Pak Bupati. Sedangkan masyarakat menuntut kecepatan. Ya, itulah makanya saya bilang sama Kominfo, gawe e-office sehingga saya di mana-mana bisa disposisi gitu. Nggak gini ini, saya yang paling takut kalau saya itu 3 hari aja keluar kota, 2 hari keluar kota. Itu yang paling takut itu masuk rumah kemudian ngelirik meja saya. Pasti tumpukannya sampai segini. Oh, betul nggak efisien. Ya, sehingga kemudian ketika kita bekerja itu, bupati itu kalau tidak pinter-pinter, dia akan terjebak administratif. Pekerjaannya hanya apa? Disposisi saja. Nah, inilah yang kemudian saya kembali kepada situ bahwa kecepatan ini adalah tuntutan masyarakat saat ini. Nah, terus saya kemudian kan mengikuti geraknya masyarakat, gitu ya. Saya ini kan hanya mengikuti hukum aja. Hukumnya sekarang ini yang diperlukan adalah kecepatan gitu. Nah, kemudian ya mohon maaf ya mungkin magetan ini dingin itu ya soalnya terus mungkin ya. Jadi saya juga mohon maaf kalau saya dicap misalkan Pak Broto terlalu cepat ini aku banter. Sebetulnya saya hanya membaca kemauan masyarakat aja. Masyarakat mana yang tidak ingin cepat, ya kan? Ya, saya mengikuti hukum itu aja. Jadi kita sekarang ini teknologi aplikasi, terus kemudian seperti ya kita berkomunikasi lewat WhatsApp itu, ya itu kan kita marah-marah kalau sudah dibaca nggak dibalas, ya kan gitu. Ini menunjukkan bahwa hukum kecepatan itu menjadi ukuran. Contoh saja yang paling ini, kenapa fast food itu jadi tren masyarakat? Kenapa makanan-makanan instan itu menjadi tren anak-anak muda sekarang ini? Kenapa? Ya karena anak-anak sekarang ini memerlukan kecepatan. Kan gitu, ya kan? Kan gitu. Jadi nggak orang-orang yang ngelaras saja, yang mau misalkan pesen mie seperti di Jogja nganti dikei nomor terus kepasi sito. Nah aku kalau saya mohon maaf aja, kalau saya ya nggak sabar gitu terus terang aja. Mangan aja kok nunggu sampai panjang ini. Ini anak-anak muda apalagi anak-anak milenial ya cepetan ya kecepatan. Mie instan, apa instan kan gitu. Kopi instan. Kan gitu sekarang ini ya, gitu lah kira-kira. Ya, terima kasih ya. Monggo teman-teman, terima kasih saya dikasih kesempatan. Yang lain begini, kami memandangnya jenengan adalah seorang yang sukses dalam birokrasi dari bawah sampai atas. Yang kadang menurut saya kadang jenengan lupa bahwa Kang Woto adalah produk politik. Artinya, jenengan bukan orang birokrasi lagi, murni adalah pejabat politik. Sehingga kadang di sini menimbulkan menimbulkan kesenjangan. Barangkali ada teman jenengan dulu ketika mendukung pada masa itu debat berjuang terus sekarang kok terlupakan. Nah, ini kami cuma mengingatkan, mungkin ini juga menjadi perbincangan di luar. Apakah alasannya Kang Woto untuk terkait ini? Saya kalau itu dirasakan oleh teman-teman yang dulu memilih saya, mendukung saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, jadi bupati itu kan miliknya masyarakat, saya sudah. Ya kan? Saya kan sudah
miliknya semua masyarakat Magetan, tidak boleh membedakan antara si A, si B, kan tidak boleh lagi, ya kan? Saya kan terus. Kedua, saya mohon maaf sekali kalau itu melukai teman-teman saya, ya. Artinya tidak ada niat melukai kan? Enggak. Karena begini, kalau itu dipandang ya, karena begini, saya dulu janji pada waktu kampanye di Magetan ini adalah saya mau menjadi orang baik. Cara saya ingin menjadi bupati baik. Cara saya berterima kasih adalah saya ingin menjadi bupati yang baik. Itu kalimat itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Ya. Cara saya kemudian berterima kasih adalah saya tidak mengecewakan apa yang sudah saya ucapkan dulu, gitu. Bahwa saya menjadi bupati ini adalah ingin perubahan di Magetan, tidak ada lain di dalam pikiran saya untuk berbuat satu, apalagi untuk kepentingan saya sendiri, gitu. Jauh lah, ya jauh. Itu komitmen saya sejak dulu. Oleh sebab itu perlu dipahami juga bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa ketika saya kemudian seorang negarawan ketika diangkat jadi presiden harus menjadi presidennya seluruh masyarakat. Ketika jadi gubernur ya harus jadi gubernurnya seluruh masyarakat. Ketika jadi bupati juga jadi bupatinya seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh lagi membeda-bedakan ini. Oleh sebab itu saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang yang dulu saya mohon maaf sekali. Kemudian yang kedua juga itulah komitmen saya bahwa saya memang seperti yang dulu sering saya sampaikan bahwa saya tidak ingin mencari apa-apa di Magetan ini. Saya ingin ini tanah kelahiran saya, ingin berbuat baik di Magetan. Selain itu tidak ada di pikiran-pikiran saya, tidak ada. Jadi kalau itu dipahami, kemudian dirasakan oleh teman-teman, kemudian yang seperti yang dikatakan Mas Beni, ya saya mohon maaf saja. Tetapi cara berpikir saya begitu, bahwa ketika saya jadi bupati, ya saya harus jejak ya untuk seluruh masyarakat. Saya tidak boleh Bang Cindi lagi, ya saya miliknya masyarakat Magetan secara keseluruhan, baik itu yang dulu memilih saya maupun yang tidak memilih saya, kan gitu. Jadi saya harus seperti itu. Tapi demikian Pak Bupati, karena saya katakan tadi bahwa Kang Woto adalah produk politik, mereka penggerak, itu adalah representasi daripada rakyat. Kan tidak semua orang jadi penggerak, ya katakanlah bagian daripada tim sukses. Barangkali Kang Woto ingat saya juga menjadi bagian daripada jenengan. Nah, itu bentuk kontribusi panjenengan kepada mereka itu mungkin sangat diharapkan, apakah dalam bentuk pertemuan atau dalam bentuk ngopi bersama, apakah ini semacam jaminan kalau presiden ada jelas ada persatuannya yang tiap tahun dia para JP itu kalau tidak salah, ya tiap tahun. Ini mungkin ada nggak sih ide seperti itu bagi Kang Woto untuk teman-teman yang menjadi bagian representasi daripada masyarakat. Jadi mereka menggerakkan, kan tidak semua orang jadi penggerak, aja beberapa gitu. Ada nggak konsep seperti itu? Ya terima kasih. Terlepas daripada jenengan tadi. Jadi mohon maaf kalau itu merupakan harapan ya. Berarti ya saya terima kasih kalau Mas Beni kemudian mengingatkan itu kemudian. Tetapi itu tadi cara pandang saya cara pandang saya tadi seperti itu ya. Kalau itu kemudian dipandang perlu, ya saya dengan terima kasih. Siapapun akan wong saya itu diundang siapa aja lewat WA datang kok gitu ya. Apalagi kemudian panjenengan yang dulu jelas-jelas itu saya dengan senang hati, dengan senang hati.
Nah, sehingga apa? Sehingga itu tadi saya itu jangan sampai begini ya. Itu tadi Mas Beni. Jangan sampai kemudian masyarakat itu merasa kemudian oh ini Pak Bupati itu duitku gitu. Itu loh ya. Jadi ini Pak Bupati harus dipandang sebagai miliknya masyarakat di Magetan. Itu aja sebenarnya. Kalau kemudian itu dianggap kemudian oh Pak Bupati maksudnya tidak boleh seperti itu, tetapi perlu juga gitu ya, dengan semangat. Ya karena kan produk politik dia. Nah, jadi kadang-kadang kan kita lupa bahwa kalau pesennya mungkin nggak ada kewajiban lah ketemu dengan teman aktivis, tapi kalau gitu kan kalau menurut pendapat saya itu ada kewajiban juga karena aktivis pada saat itu apalagi yang pada waktu itu mengikuti jejak jenengan kan gitu. Itu ada semacam bukan kewajiban, kewajiban moral aja. Kewajiban moral aja Pak Bupati. Hanya itu barangkali mungkin ada konsep seperti apakah bikin paguyuban teman-teman Prona misalnya sebagai contoh seperti itu. Oke lah, itu kita tinggalkan dulu. Terus kemudian ini Pak Bupati, selain itu kita juga mendapatkan isu yang berkembang, jadi keberpihakan Pak Bupati dalam usaha ya. Jadi itu lebih kepada seperti proyek-proyek Pak, bagi kurang memperhatikan pengusaha lokal gitu. Apa ada kurang kepercayaan dengan pengusaha lokal? Loh, ini gimana? Ini suara yang di luar seperti itu. Jangan dipahami seperti itu. Rekanan itu kan seringkali saya kumpulkan, saya ngobrol ya, bahwa saya tidak bisa lagi kemudian mengkondisikan gitu. Kan sekarang terbuka, ya kan? Hanya mereka salah tangkap kan gitu ya. Sebenarnya tahu, gitu ya. Sebenarnya tahu. Kalau boleh, loh, saya itu maaf Mas ya. Saya itu cari cara gimana caranya supaya yang dapat privilege itu orang Magetan. Sampai mohon maaf ya. Itu jauh sebelumnya saya itu sampai diajari orang dari Kanwil Keuangan, Kanwil PKPN Madiun. Pak, buat aja NPWP-nya harus syaratnya Magetan. Apa yang terjadi? Supaya orang yang ikut tender itu berarti dia punya NPWP Magetan lokal. Apa yang terjadi? Oleh LKPP enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Sudahlah, kalau ada cara lain yang fair, yang kemudian melanggar hukum, saya tempuh. Ya, saya tempuh. Artinya kan tetap care, Pak. Iya, saya tuh saya disumpah itu kan untuk mentaati peraturan perundangan. Iya kan? Sumpah saya itu kan mentaati peraturan perundangan. Saya panggil bagian PBJ. Lho Pak, harus tender Pak gini. Gimana? Jadi kan jadi bupati terus gimana? Iya kan? Yakinlah ya, sepanjang itu tidak melanggar hukum, saya akan memberikan privilege pada Magetan. Contoh, misalkan, ketika UMKM harus e-katalog, Magetan nomor 4 loh se-Jawa Timur yang paling Iya loh, karena itu kesempatan bagi saya. Ini tadi habis rapat saya ngomong dengan Kepala Dinas. Ayo Kepala Dinas yang paling sidik belonjone ning katalog sapa? Kayak ini saya. Itu caranya. Gitu. Jadi karena apa? Karena kan saya bisa memilih orang yang memilih e-katalog. Gitu. Kan sah itu. Sepanjang itu diberikan kepada saya apa itu kesempatan itu ya saya lakukan. Ya, contoh lain misalkan. Saya di pendopo itu saya lihat itu lukisan itu kok buatannya orang Bali, orang Jogja, orang wah ini menurut saya kurang pas ini gitu. Saya panggil aja seniman saya Magetan ini yang lulusan ISI. Tolong didesain deh ruangan saya, ruangan ini pendopo ini, tidak boleh lagi lukisan ini pelukis-pelukis dari luar Magetan, isinen gitu. Tapi saya bayar nanti ya di anggaran perubahan. Oke Pak gitu. Sekarang jenengan lihat di pendopo itu semua lukisannya orang Magetan. Anak-anak Magetan semua. Itu cara saya. Kalau itu dimungkinkan akan saya tempuh.
teman-teman rekanan itu kalau itu dimungkinkan oleh peraturan, oh mesti saya lakukan yang pertama. Maaf loh Mas, ini saya itu makan aja dari Surabaya, kalau itu memungkinkan saya makan siang di Magetan, saya makan di Magetan. Supaya terjadi Saya makan aja, saya pikir sampai gitu. Apalagi hal yang besar. Sudah, kalau itu dimungkinkan saya tak tempuh. Hanya peraturannya memang nggak boleh, terus gimana? Masa saya suruh melanggar peraturan? Makanya saya sering ngomong begini, ya, begini. Pasti kalau ada yang mendengarkan podcast, Allah itu kan bisa diatur, ya. kan pasti begitu di balik semua itu, ya. Masa kita tidak ingin menjadi kabupaten yang baik? Apakah kita tidak ingin semakin lama negeri ini semakin baik? Kan gitu, ya. Nah, itulah yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Menurut hemat saya loh ya. Kemudian begini Pak Bupati, ya. Jadi ada juga pengamatan kami dari NGO ini ya, mengamati pembangunan yang sudah dilakukan Pak Bupati, yang skalanya ada besar ada kecil. Kita ambil contoh saja gedung literasi. Gedung literasi itu ada kesan Pak Bupati bisa bangun, tapi belum bisa meramaikan. Ini bagaimana? Apa sih ada kendalanya? Ini perlu juga jawaban dan Pak Bupati. Jangan segala sesuatu dinilai dengan instan. Ya. Bangun terus kemudian langsung berfungsi. Enggak, itu memerlukan waktu yang panjang. Jadi gini Mas. Mulainya. Ini tadi saya baru aja acara di sana. Oh gitu. Dengan Oki, ya Mbak Oki itu membuat corner di situ, cornernya Oki, gitu ya. Perlu saya sampaikan Mas. Jadi gini, kalau kita ini mau bangun kan nggak punya uang. Gedung literasi itu apa? PAD? Bukan. Ya, kementerian. Iya, Dinas DAK, karena konsep kita gitu loh. Jadi kita punya konsep. Kalau kita tidak punya konsep nggak bisa jualan Mas. Nggak bisa narik uang dari Jakarta. Apa kita nggak punya aja? Kan gitu, ya kan? Apa kita nggak punya aja daripada dan itu memerlukan waktu. Contoh begini, konsep saya begini. Literasi itu jangan dimaknai sempit, hanya baca tulis, enggak. Ke depan itu literate itu multi literasi. Besok itu menjadi tempat pelatihan apapun di sana. Makanya tak bangun asrama tahun depan ini, tahun depan diselesaikan, nanti tambahi lagi tahun berikutnya, gitu. Dimulai dari itu konsepnya, saya mulai dari perpustakaan. Kalau saya hanya bangun gedung tok, hanya tempat pelatihan, baru mulai orang di pelatihan, sumber informasinya di mana? Nggak ada. Nah, ini saya mulai dari perpustakaan, karena kebetulan saya dosen ya, lama jadi dosen. Saya mulai dari dunia akademik, sehingga ketika saya bekerja sama dengan perpustakaan, sumber informasi itu connect dengan jurnal-jurnal di perpustakaan, buku-buku digital di perpustakaan, sehingga besok kalau ada pelatihan di situ, orang yang dikasih tugas itu terus bingung, loh, jenengan misalkan jenengan pelatihan di sebuah hotel gitu ya, terus dikasih tugas, golek referensi kemana? Nggak ada. Nah, kalau di sana pelatihannya nanti bisa connect dengan jurnal-jurnal di Perpusnas. Di sana ada buku-bukunya Oki yang sekarang diserahkan. Coba aja Anda dilihat di sana, ya. Jadi besok itu di sana itu multi literasi, jangan hanya dibuat pelatihan apapun, jenengan mau latihan wartawan di sana, mau bisa. Saya malah konsepnya nanti misalkan yang akan datang, misalkan liburan kayak gini, orang yang kesarangan itu ada pelatihan nulis di sana, nulis cerka, ada kelas ini, ada kelas ini, ada kelas ini. Anak-anak datang ke Sarangan di Magetan itu, kemudian pulang membawa pengetahuan, keterampilan nulis, keterampilan ini, orang mungkin dari Surabaya. Masa hanya Pare yang bisa begitu? Yang gitu. Kampung Inggris. Ya, Kampung Inggris.
Masa kita hanya nyontoh di sana? Kita membuat dong, ya konsep-konsep lain yang nantinya berbeda dengan tempat yang lain. Saya tanya, kampung Inggris itu berapa tahun bisa kayak gitu? Kan perlu waktu lama kan? Enggak dulu dari satu rumah iya, berkembang. Demikian juga kita yang kita bangun. Nah, kalau kita misalkan mau membangun itu dengan uang kita, sampai mungkin berapa tahun tidak akan punya, Mas. Oleh sebab itu saya jualan konsep ke Perpustakaan Nasional, kemudian dibantu dana DAK itu 10 miliar. Kan ceritanya gitu. Ya. Jadi jenengan lihat aja bangunan-bangunan yang ada di Magetan itu semua dana kita cari, bukan uangnya apa? Asli ya. Ini yang harus kita jawab Pak, karena masyarakat tahunya itu APBD Iya. Kan banyak yang ngecam juga lah, daripada buat itu kasihkan petani masa APBD. Ya enggak bisa. Enggak, artinya anggapan masyarakat ketika kita tidak di batas informasi itu, mereka menganggap itu APBD. Iya. Ya. Kalau perpustakaan kan enggak bisa dikasihkan. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Ini bentuk daripada Iya, jadi kesempatan. Kemudian kira-kira lembaga apa yang bisa membantu kita? Kita tarik. Karena kalau kita hanya mengandalkan ambil, enggak, maaf Mas Beni ya, kita tidak akan bisa membangun apa-apa. Sungguh. Ya. Dana kita ini hanya habis, PAD kita itu hanya 10%, coba bayangkan. Gitu. Jadi gitu, ini pilihan kan? Ya, jadi ini pilihan. Jadi oleh sebab itu ini sesuatu yang menurut saya sebagai pengambil kebijakan harus saya lakukan. Kalau enggak, kita enggak punya apa-apa. Masih di pembangunan Pak Bupati, obsesinya dengan mall pelayanan pasar baru sudah tercapai. Bagaimana pandangan Kang Woto tentang pasar sayur? Ini mau diapakan, apa dibiarkan seperti itu? Oh iya, enggak. Masa jenengan hanya tinggal beberapa bulan. Iya. Ada enggak? Ya, jadi pemikiran? Yakin saya di pasar sayur itu sudah punya konsep, sudah ada gambarnya skala, biayanya juga. Kemudian kita juga berusaha di berbagai tempat untuk, karena apa? Karena pembangunan pasar sayur itu memerlukan biaya yang besar. Jadi multi-yes itu. Iya, dan itu ratusan miliar. Ya. Itu jenengan bisa tanya Pak Muhtar, itu ada gambarnya juga, ada master plan-nya juga, kemudian ada biayanya berapa. Di sana ada. Artinya dan itu tidak mungkin sudah direncanakan Pak ya? Iya sudah. Itu kan kita jualan ke pemerintah pusat untuk supaya didanai, gitu ya, didanai. Atau bisa diswastakan Pak? Mungkin kerjasama dengan ya itu kalau bisa oleh pemerintah sehingga tidak membebani pedagang, gitu. Itu kalau cara berpikir saya lah ya. Tetapi kalau misalkan ada investor yang mau masuk kemudian meringankan, ya itu enggak nutup saya enggak nutup, ya enggak nutup. Nah, perlu saya sampaikan kemudian kalau pasar baru itu kan juga dana DAK dari pusat, dan multi hias itu kan 4 tahun, setahun didik. Saya juga sadar bahwa ada yang kritik saya, bangunnya diincrit-incrit gitu ya, gitu. Enggak, karena memang bantuannya dari pusat ya gitu ya. Jadi ini perlu saya sampaikan. Kalau saya punya uang ngapain saya? Ya tak bangun aja. Gitu. Ya, jadi. Oke, ini yang terakhir Pak Bupati dan Kang Woto. Ini ada rasan-rasan dari teman-teman ini, teman. Kebetulan kalau saya bawa kan teman-teman NGO ya. Iya. Monggo. Ada kesan Kang Woto ini menanaktirikan NGO kita yang di Magetan. Ini sebenarnya gimana sih Pak? Padahal saya juga selama Kang Woto jadi bupati nggak pernah masuk kantornya juga, ini nggak pernah loh. Ya, coba ini saya temen saya padahal yang buka warung penduduknya kan masuk aja nggak pernah. Tapi saya enggak, kalau saya sudah dewasa lah berpikirnya. Tapi ada teman-teman muda kita kan yang merasa dianaktirikan. Ini perasaannya jenengan gimana Pak? Oh ya. Apakah benar? Sebenarnya kan saya enggak semua
perasaan saya tidak menganaktirikan siapa pun. Kemudian saya berusaha untuk hadir di tengah-tengah. Sebenarnya kalau kita mohon maaf ya teman-teman saya dari lembaga swadaya masyarakat, NGO itu lahir kalau kita tilik sejarahnya kan mengisi ruang kosong yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Betul. Ya kan? Ketika pemerintah tangannya tidak sampai, NGO yang masuk gitu. Jadi oleh sebab itu saya yakin NGO itu kan orang-orang luar biasa. Kalau saya boleh mengatakan orang-orang gila yang bisa yang turun sebagai NGO ya, karena apa? Karena teman-teman NGO ini adalah mengisi ruang kosong ketika pemerintah tidak bisa masuk di sana karena tangannya terbatas. Ya, kemudian kapasitasnya, kemampuannya terbatas. Sehingga NGO itu lahir. Contoh di luar negeri itu NGO yang kemudian berkembang itu filantropi itu kan banyak ya, filantropi kayak Bill Gates yang punya duit, yang menjembatani siapa NGO kan gitu. Bill Gates kan nggak punya tangan, kan gitu. Ya, sehingga beliau kemudian masuk di Nigeria, Somalia, Indonesia, apa yang kira-kira mau dibantu sesuai dengan fokusnya dari filantropi itu. Misalkan penghijauan itu kan isu seksi, biasanya dibantu oleh lembaga-lembaga filantropi. Lah NGO yang kemudian yang masuk di situ. Kemudian saya misalkan yang saya pahami untuk yang demokrasi misalkan, kalau dulu di Jakarta yang saya pahami NGO-nya yang bergerak di bidang yang mengadvokasi mengenai kebebasan memperoleh informasi seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya mohon maaf kalau teman-teman LSM merasa saya kok dianaktirikan. Enggak sama sekali. Saya itu seperti tadi cara berpikir saya. Ketika saya jadi bupati itu miliknya semuanya. Gitu loh. Saya terus kemudian kan serba salah saya ini ya kan. Saya ini kan serba salah kalau seperti ini, kalau berbuat ini seperti ini gitu, ya. Jadi itulah saya panjenengan kan bisa melihat misalkan pimpinan-pimpinan tertinggi di kita ya, Pak Presiden siapapun ya. Ya, kemudian kalau misalkan begitu dilantik jadi presiden, kemudian makanya ada kalimat ya lupa bahasa Inggrisnya ya, kira-kira beginilah ya, Presiden Amerika itu ketika dilantik, ketika saya dilantik, saya sudah tidak boleh lagi aku menjadi bagian ya, jadi saya harus berada di semua gitu. Nah, kalau kemudian Mas Beni, saya mohon maaf kalau saya dipahami seperti itu. Ya, cara pandang saya soalnya seperti ini. Gitu, ya. Nah, kemudian kalau kamu diperlukan misalkan diskusi dengan senang hati, saya akan datang. Ya, akan datang. Kemudian siapapun, ya, saya tidak memandang siapa, gitu ya. Di WA aja saya datang, enggak perlu insya Allah kalau saya misalkan waktunya tidak berbenturan. Boleh saya kasih 1-2 pertanyaan ke teman? Monggo. Teman, ada yang mau bertanya? Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Perkenalkan Pak Bupati, saya nama Gunadi. Saya dari LPKN Nusantara, Perlindungan Konsumen, sekaligus saya ketua Paguyuban Pasar Sayur Magetan. Iya. Gini Pak Bupati. Iya. Ada beberapa pertanyaan maupun ungkapan dari teman-teman saya di pasar sayur itu menyampaikan ke saya selaku dianggap ketua mereka. Kenapa akhir-akhir ini yang sering dibangun, yang sering diperhatikan pasar baru saja, terutama kan ini baru saja diresmikan food court yang menelan anggaran 3,7 kalau tidak salah, dan itu ditempati oleh 34 pedagang. Yang menurut hemat kami dari Paguyuban Pasar Sayur Magetan itu sebenarnya
kayaknya kok belum terlalu urgent. Bahkan justru pasar sayur Magetan ini sudah berusia lebih dari 35 tahun. Ini belum ada renovasi yang masif atau maksimal. Karena dari tahun ke tahun itu hanya pembenahan terus. Mungkin ada pembenahan 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali yang sifatnya itu yang urgent saja. Nah, maka dari itu ini sekaligus kami tanyakan. Walaupun kami juga berterima kasih karena beberapa pesan atau tuntutan kami kemarin juga sudah terrealisasi. Salah satunya untuk pembukaan pintu dari selatan ini sudah direalisasikan. Beberapa atap yang bocor juga sudah dibenahi, walaupun dengan anggaran yang mungkin masih terbatas, ya, termasuk jalan aspal masuk ke pasar kami juga sudah halus. Cuman masih juga ada beberapa pertanyaan di teman-teman pasar sayur. Kenapa ya pasar baru itu food court, padahal menurut teman-teman itu belum terlalu mendesak? Kenapa? Padahal kita pasar sayur itu penyumbang PAD terbesar dari 16 pasar yang ada di Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Disperindak. Kalau tidak salah tahun 2018 itu PAD dari seluruh pasar 16 dinas itu sekitar 2,5 miliar. Separuhnya itu ditanggung oleh pasar sayur 1, 2, dan pasar baru. Artinya kami pasar sayur penyumbang PAD terbesar dari 16 pasar. Maka dari itu harapan kami Pak Bupati, pasar sayur ini kami juga tahu Pak Bupati untuk membangun pasar sayur dibutuhkan anggaran 240 miliar. Iya kan tahu kan? 243 miliar. Dan kalau memang itu mungkin kita menunggu dari pusat, bahasanya harus cair dari pusat. Mungkin Pak Bupati bisa dibangun bertahap. Artinya bertahap dengan anggaran semampunya dari daerah. Mungkin per los atau taruhlah pasar sayur Magetan itu bisa dijadikan beberapa peta-peta. Mungkin nanti sini dulu 5 tahun selesai tidak apa-apa, 10 tahun selesai tidak apa-apa, tapi progresnya tetap berjalan gitu Pak. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Bupati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, dicicil mungkin. Jadi mungkin lokasi sini, lokasi mungkin. Baik Mas Sunardi ya, saya sampaikan. Jadi begini, seperti saya sampaikan tadi. Jadi membangun pasar baru itu duduk duit. Itu adalah DAK ya, yang kemudian kita sampaikan ke pusat. Perlu saya sampaikan gini Mas Sunardi. Jadi kalau pembangunan pasar itu biayanya besar, di atas 10 miliar, itu bukan Kementerian Perdagangan lagi, tapi PUPR pusat. Nah gitu. Nah oleh sebab itu kemudian kita anunya ke pasar baru fokusnya, ya pasar baru. Kenapa? Ya, kenapa? Ini tadi bisa dicicil sama apa? Pertama 7 miliar dulu, yang ngasih orang sana, kementerian sana, gitu. Nah, kemudian setiap tahun kemudian ditambahi, kan ya, kayak gitu. Nah, food court itu sebenarnya kan jenengan nggak usah saya jawab, sebenarnya tahu lah, gitu ya. Nah, jenengan itu nyawan pasar baru wis sampai terus gune apa itu ya terus piye gitu ya. Iya kan? Ini memang pilihan saya sebetulnya ya serba salah gitu. Tetapi saya kan harus menentukan pilihan ya, bukan saya menganaktirikan pasar sama sekali tidak. Ya, seperti Mas Sunardi sampaikan. Saya ke sana, Pak dibuatkan ini tak Pak dianu ya tak perbaiki gitu ya. Kenapa gini ya, secara teoritis begini. Nek awake dhewe mbangun di ecer-ecer cilik-cilik ora dadi kabeh. Gitu. Lebih baik nanti pasar baru selesai, ya kan? Ini tahun depan kan selesai. Ya kan, tahun ini selesai. Tahun depan memikirkan full pasar sayur. Kan gitu. Jadi lagu nek titik-titik sampai mesti ndelok iki opo sih kok pating trembel ora apa? Iya kan? Enggak, ini nyuntuk kok. Ya, saya nyuntuk kok. Ya, jadi bukan berarti saya misalkan menganaktirikan, sama sekali tidak.
Tetapi kemudian saya harus memilih Ambek Parmo atau kemudian minta dulukan mana dulu. Karena ini tidak terlalu besar, tapi dampaknya besar, ya sudah ini dulu gitu. Bukan berarti kemudian aku mau saudara-saudara enggak lah. Ya yakinlah saya tidak punya pikiran semacam itu. Tetapi saya harus memilih di antara yang pahit itu tadi. Ya, oleh sebab itu kemudian perbaiki, barui nanti pindah lagi api. Seringkali kita kalau kita membangun, saya mohon maaf ya, saya bilang sama dinas-dinas, tidak boleh dinas itu kemudian anggarannya disamaratakan, itu tidak boleh, gak ada apa-apa kok. Ya, pasti tidak ada apa-apa. Ya, saya juga menyampaikan kepada dinas, mohon maaf ya, walaupun nggak ditanya sama Mas Ben, saya mengatakan, dinas tidak boleh bekerja bisnis as usual. Anda harus 1 tahun itu 1 center of excellence. Kalau tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun multi years. Contoh misalkan dinas peternakan. Dinas peternakan itu kemudian kalau rutin itu yang melayani peternak. Gitu. Tetapi kemudian ini kan pekerjaan rutin, kan harus ada satu program yang unggul yang menjadi warisan legasinya dinas peternakan. Oleh sebab itu saya tugaskan kepada IU, legasinya adalah kampung susu laut. Saya katakan itu harus selesai sampai selesai. Selesai kok ditinggal. Bayangkan dulu, maaf loh ya, dulu kan hanya diperes terus kemudian di setor di Ponorogo, ya maaf ya. Kemudian dengan perhatian yang lebih serius dan mohon maaf, kampung susu lawu itu tidak semuanya APBD loh, itu bantuan dari berbagai pihak. Teman-teman saya di Dompet Duafa, kemudian ini kan besar, ya. Jadi bukan semata-mata itu APBD, enggak. Ya, jadi dari Dompet Duafa, dari provinsi, dari. Nah, setelah jadi, ini kan jadi best practice sekarang, jadi lesson learn. Kemudian nanti pindah lagi dinas peternakan di tempat yang lain daripada orang dadi kabeh kayak titik loto, gitu kan. Ini memang pilihan gitu ya. Tetapi dengan demikian kan kita punya best practice. Oh iya ya, kalau dikelola. Sekarang bayangkan kampung susu lawu itu sekarang ada 26 varian produk susu yang bisa dihasilkan. Dan saya tidak pernah saya hanya semoni aja. Saiki mentahun podo lungon Pak healing, saya pas healing aja gak ngajak bupati ini, saya guyon saya begitu ya. Tapi saya sebagai bupati senang gitu, sudah mengantarkan masyarakat saya berubah, itu menjadi best practice, nanti pindah lagi, gitu cara kami Mas. Nanti kalau nggak tadi apa kabeh gitu. Oleh sebab itu dinas pertanian misalnya di TPHPKP misalkan, saya bilang, selain melayani petani juga ada center excellent yang kamu menjadi warisanmu apa, kebun bunga refugia. Terus kelompok sana ini harus sukses. Pak Cip habis itu kemudian nanti coba fokus ke pasar sayur di depannya itu diperbaiki, kan biayanya tidak terlalu besar, tapi dananya dari sana lagi. Mungkin itu nanti pariwisata, karena kita jualan aja Mas. Kalau enggak nanti enggak, uang kita itu enggak cukup. Jenengan bisa pahami, kalau kita tidak mencari uang dari pemerintah pusat, ya kita tidak bisa apa, sungguh nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Ya, kita tidak bisa berbuat yang lebih, nggak bisa. Ya. Nanti jenengan juga bisa tanya ke anggota DPRD, beliau kan yang ikut juga, gitu ya. Kita harus jualan ide, jualan gagasan, jualan ini, gitu. Kalau enggak, kita akan lama, kita akan ketinggalan dengan tempat yang lain yang kemudian PAD-nya lebih besar dan seterusnya. Satu lagi, ya, monggo. Ada titipan apresiasi dari teman-teman pelaku pasar tradisional, Pak.
semoga jika nanti Pak Bupati maju lagi, Pak Bupati tetap komitmen untuk tidak memperbanyak izin untuk pasar modern. Karena kami amati dari teman-teman itu yang kami salut, Pak Bupati tetap komitmen dengan tidak memberikan izin untuk pasar modern. retail. Karena bagaimanapun itu juga kami amati Pak Bupati. Titipan dari teman-teman, semoga Pak Bupati tetap konsisten di itu Pak. Oh ya, yakinlah. Ya. Jadi gini Mas, saya kemarin maaf ya, ini saya buka aja. Ya, saya didatangi oleh manajemen. Ya, Pak, kapan dibuka lagi? Saya buka kalau pemiliknya adalah toko kelontong. Mungkin tadi dari pedagang pasar sayur berhimpun, kemudian silahkan Mas Gunadi dihimpun. 100 orang modalnya saat ini ngedek nih apa? Indomaret tak izinkan. Gitu. Atau kemudian BUMDes. Ya, BUMDes, tapi bukan satu desa lah ya. Misalkan desa yang di pinggir jalan, kemudian ini menghimpun BUMDes yang kan mesaknya sing desa sing neng jero kan. Nah, biar tetap bisa memiliki, kemudian ini berhimpun. Uang yang itu kan bisa sharing. Dari dana desa yang sekian itu BUMDesnya ambil aja 200 juta masing-masing. Oh, bisa jadi toko modern, tak izin kan. Gitu. Jadi jenengan monggo tak tantang loh jenengan. Jadi biar miliknya masyarakat. Saya selalu dikatakan gini, maaf loh ya, saya mohon maaf. Pak, ini kan membuka lapangan kerja. Iya, rakyat saya ya hanya bekerja, tetapi yang menikmati keuntungan kan jenengan. Bukan rakyat saya. Anak-anak saya hanya sekedar bekerja. Saya ingin anak-anak saya bekerja juga menikmati keuntungan. Gitu. Ayo toko-toko di pasar, pedagang pasar, ayo yang punya modal seluruh menghimpun. Saya izinkan. Tak tantang kan gitu. Gitu ya. Pak Nanto jawab singkat aja. Ini Assalamualaikum Pak Bupati Amoto. Ini saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman NGO terutama NGO. Saya dari Ketua Jaringan Komunikasi Nasional di Magetan. Selama ini Bapak belum maksimal melibatkan dari NGO sebagai mitra penyampaian atau penyambung program pemerintah, memperankan dari NGO atau melibat. Siapakah yang berhak atau berkewajiban mengkoordinir NGO di Magetan biar tidak liar? Selama ini terkesan bahwa NGO di Magetan ini juga liar karena tidak ada, walaupun sudah ada wadah namun tidak diperankan dalam hal untuk apakah itu mengambil memberikan saran pengambilan kebijakan dari contoh spesifiknya Pak, kayak apa? Misalnya enggak, contoh spesifiknya yang dimaksud Anda itu gimana? Bisa contohnya kan di NGO itu kan ada punya spesifikasi apakah ini bidang pelayanan publik biasanya bidang hukum mungkin bisa dikolaborasikan dengan pihak bagian hukum untuk bukan kadarkum yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh hukum. Maka dari NGO yang memang mudahin tentang hukum itu diperankan sebagai span of control-nya, perpanjangan tangan mensosialisasikan tentang peraturan daerah dan sebagainya. Walaupun memang saat ini sudah ada diminta oleh legislatif untuk sosper itu. Salah satunya mungkin kurang begitu, bisa memberikan peran kepada NGO yang bidang hukum. Karena terkesan saat ini seakan-akan NGO ini memang tidak dilibatkan Pak Bupati. Jadi maka jangan disalahkan, jangan ditafsirkan bahwa NGO itu menentang apa kebijakan dari pemerintah, tidak.
tapi ini bersifat kritis tapi konstruktif sebenarnya. Itu berarti tolong nanti ini juga dibijaksanai apa yang jadi temuan dari NGO. Terima kasih. Mungkin singkatnya begini Pak Bupati, singkatnya yang dimaksud Pak Ananto itu, dulu kami pernah di eranya siapa Sudarmono itu ada namanya Forum Komunikasi Dini kalau tidak salah dulu. Forum Komunikasi. Kita ada anggaran dia mengajak untuk melakukan kegiatan penyuluhan di desa, di tingkat kecamatan, termasuk Porkomkom. Mungkin yang dimaksud Pak Ananto misalnya di sini ada bagian hukum. Bagian hukum kan kewajiban ada perda baru atau perpu baru. Jadi inilah yang disosialisasikan ke desa, terus dengan menggandeng LSM. Mungkin begitu. Sekalian aja ditambah. Baik. Jadi terima kasih kalau itu yang di ini ya. Nanti saya akan ingatkan ya kalau di bagian hukum dan kemudian yang di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan panjenengan ya. Kalau itu pelibatan itu bagi saya bukan sesuatu, merupakan sebuah keharusan. Artinya bahwa dalam teori dalam teori itu ada yang namanya saya jadi lupa, lama nggak ngajar ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan sekarang ini di era demokrasi itu kan melibatkan semua elemen masyarakat ya. Pemerintah itu tidak akan mungkin bisa menjangkau semuanya ya. Oleh sebab itu saya mengingatkan ya kepada dinas-dinas yang punya partner dari NGO misalkan layanan publik itu ada tadi ada ombudsman, kemudian ada teman-teman dari bantuan hukum misalkan ya nanti saya langsung aja saya telepon Pak Joko ya, saya diingatkan Pak Cahaya ya dengan catat apa-apa yang menjadi ini ya, sehingga nanti bisa saya tindak lanjuti. Saya akan bukan manusia yang sempurna ya, yang bisa menyelesaikan semua persoalan ya. Itu ya saya mohon maaf segala keterbatasan dan kekurangan saya ya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Mas Beni saya juga mohon maaf kalau saya ada kekurangan di dalamnya. Tetapi yakinlah saya tidak pernah berpikir untuk menyengsarakan rakyat. Yakinlah saya tidak pernah berpikir untuk diri saya sendiri. Yakinlah kalau itu dimungkinkan oleh peraturan perundangan saya akan tetap memihak pada rakyat saya. Ya, tapi memang itu komitmen saya sejak awal ya. Dan saya terima kasih kepada teman-teman media, teman-teman LSM. Saya terima kasih bahwa bagi saya kalau panjenengan mencintai saya diingatkan. Kalau saya salah diingatkan. Tapi sebaliknya saya maaf saya di mana-mana akan selalu mengatakan gitu. Saya diingatkan kalau salah. Tapi maaf ya, aku ajak berbuat salah. Kan gitu ya. Jadi itu supaya Magetan jadi kabupaten yang baik ya, semakin baik, dan kita tidak ingin misalkan kita semua kemudian ternoda ya oleh berbagai hal yang kemudian menyemarkan nama baik di Magetan ini. Saya sebagai birokrasi, saya dari eksekutif tentu saya akan menjaga staf-staf saya untuk menjaga marwah Kabupaten Magetan ini ya, supaya Magetan semakin maju. Terima kasih. Ya. Oh Mas Beni, saya ini buku saya mana buku saya? Nah ini Mas Beni ini gini. Nanti ini tadi kan perbincangan ya. Saya kemarin kan Mas Beni, saya kan sakit ya. Kaki saya kan ketarik kemarin otot saya robek karena hobi saya voli. Kemudian ketika saya malam hari tidak bisa apa-apa, nggak mungkin keluar. Ini ada jadi satu buku sebulan ini. Buku ini judulnya Bupati Antuk Amanah Kabupaten Magetan. Jadi
kenapa saya kemudian mau mencalonkan jadi bupati? Kalau ingin tahu baca di sini. Ini adalah apa-apa yang kemudian kenapa kemudian saya tergerak untuk di Bupati Magetan. Kemudian apa saja yang sudah saya lakukan di Magetan ini. Kemudian apa aja yang belum saya lakukan di Magetan, ini saya tulis di sini. Ya, jadi ini buku ini saya sampaikan ke jenengan ya. Jadi ini termasuk apa aja yang akan iya ini termasuk yang saya tanyakan. Oh, enggak ada itu ya. Enggak bagus ini kalau saya tulis. Nah, terus yang kedua, ini buku autobiografi saya dalam bahasa Jawa. Ini saya tulis sendiri ya, Dalani Uripku. Ini dalam bahasa Jawa. Ini dalam bahasa Jawa. Dua-duanya bahasa Jawa. Mas ini masih bisa bahasa Jawa? Oh, bisa kan? Nah, jadi buku ini nanti akan saya bagi ke sekolah di Kabupaten Magetan. Kita ini aneh. Dibagi gratis, Pak? Gratis. Ya, jadi ini buku ini dibagi di perpustakaan untuk bacaan. Kenapa? Indonesia itu 270 juta jiwa penduduknya. Dan kalau tidak salah 50-60% orang Jawa. Kan gitu, ya. Bahasa tuturnya bahasa ibunya bahasa Jawa. Tapi bacaannya bahasa Jawa nggak ada. Nah, oleh sebab itulah sebagai bentuk pertanggungan jawab saya sebagai orang Jawa, kemudian saya nulis ini sehingga anak-anak saya, cucu-cucu saya yang sekolah di Magetan, kemudian ya diajar muatan lokal bahasa Jawa. Kalau ingin belajar moco basa Jawa, ini tulisannya Latin, tapi bahasanya bahasa Jawa. Ya, jadi ini cetakan yang ketiga ini saya tambahi selama saya jadi bupati, gitu ya. Jadi ini yang tiga. Terus yang ketiga ini adalah buku mengenai pagebluk COVID-19 yang terjadi di Magetan. Kenapa saya bukukan? Karena kita ini sering lupa bahwa sebuah peristiwa besar itu tidak pernah ada catatannya. Sehingga ketika anak cucu kita mudah-mudahan tidak kan ada lagi virus kemudian yang mematikan, ada dulu gini itu caranya gini. Tidak seperti kita kemarin kemudian kebingungan, kan gitu ya, tidak ada panduannya. Oleh sebab itu ini saya coba tulis, mungkin ini satu-satunya kabupaten di Indonesia yang sudah menulis COVID-19 ya. Karena apa? Karena Magetan adalah yang pertama kena COVID di Jawa Timur bersama Surabaya dan Malang. Dan buku ini terrealisir atas ide-ide dari teman-teman wartawan juga, teman-teman dari Magetan. Ya, jadi ini Mas Beni saya anukan panjenengan ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kalau ini buku tulisan saya di Radar Madiun setiap minggu. Ya. Terima kasih Kang Toto bincang-bincangnya pada kami Beni Ardi dari LSM Magetan Center. Terima kasih juga untuk Kominfo yang telah memberikan atau meminjamkan tempat ya kepada kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih, Pak. Masih sama-sama Mas Yoni.